mari kita berdoa. Bapa, siapkan hati kami saat ini. Di puncak ibadah kami, Bapa, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Kami ingin merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dari atas mimbar ini. Biarlah roh Tuhan yang bekerja atas kami semua, supaya hati pikiran kami boleh berkonsentrasi dan menangkap apa yang akan diberitakan, yang sudah dipersiapkan ini, dan Kau akan pimpin bibir mulut hamba-Mu ini Bapa, untuk menyampaikan apa yang Engkau mau. Terima kasih ya Bapa, Kau mendengar seru doa kami, sertailah seluruh umat Tuhan, supaya kami semua boleh menaati kehendak Tuhan dalam hidup kami. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang adalah teladan yang sempurna bagi kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 14 ayat 32 sampai 42. Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42, demikian firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita adalah menaati kehendak Tuhan. Sebetulnya minggu-minggu Prapaskah yang kita sudah lewati dan hari ini minggu yang ke-6. Tema-tema yang kita pelajari adalah tema-tema yang sebetulnya sangat-sangat penting. Saudara, saya sangat rindu setiap kita semua sudah mendengarkan sampai dengan hari ini, dan biarlah kita selalu mengingat dan kita renungkan bersama-sama. Kita jangan merasa, "Oh, sudah tahu. Jangan, saudara. Itu bukan sikap yang benar. Bagaimanapun juga kita harus menjadi anak Tuhan yang terus belajar, dan kita rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu sama, tetapi saudara, konteks yang kita hadapi tidak sama. Minggu lalu tidak sama dengan minggu ini. Banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak pengalaman yang kita hadapi, bukan? Sehingga kalau kita dengan penuh rendah hati memahami firman Tuhan, saya percaya ada kelimpahan firman yang akan meresap di dalam jiwa kita atau spiritualitas kita. Saudara, kita tahu bahwa hanya manusia, makhluk di muka bumi ini yang memiliki kehendak. Ya,
Hanya manusia. Saudara jangan pikir hewan punya kehendak. Misalnya kucing ataupun anjing, oh dia memang maunya begitu. Memang sebutan kita, istilah yang kita katakan maunya begitu. Tetapi saudara, binatang berbeda dengan manusia. Ya, binatang itu menjalankan hidup karena naluri atau insting saja. Mereka tidak pernah memiliki kehendak karena mereka tidak memiliki gambar Allah. Binatang makhluk hidup, ya. Tetapi hidup dari binatang itu berdasarkan naluri, berdasarkan insting, berdasarkan semua yang terjadi di dalam tubuhnya atau hidupnya, begitu saja. Ya. Dia lapar, ya cari makan. Dia haus, cari minum. Tapi beda dengan manusia. Manusia dicipta menurut gambar Allah. Sehingga saudara, manusia memiliki pengertian. Manusia makan berdasarkan pengertian, bukan sekedar karena rasa lapar. Kalau kita makan berdasarkan karena rasa lapar, sudah maaf, kita sepertinya tidak mencerminkan gambar Allah. Kalau sebut hanya karena naluri, kelaparan, maka saya makan. Harusnya kita memiliki pengertian. Memang betul, saya memang perlu makan. Perut saya memberikan tanda lapar. Tapi saya harus makan apa? Berbeda. Saya minum, betul karena haus, saya memang perlu minum. Tetapi apakah betul saudara hanya karena haus saudara minum? Kedokteran ataupun ilmu kesehatan mengajar kita, kalau bisa kita minum sehari itu 2 liter, betul kan? Kira-kira 8 gelas. Kalau kita dalam suasana dingin, tidak perlu lagi minum kah? Harusnya kita tahu, kita tetap perlu minum. Walaupun tidak rasa haus. Karena apa? Walaupun tidak haus, karena apa? Mungkin udaranya AC, udaranya dingin sehingga tidak terasa haus. Tapi sebetulnya tubuh kita sudah dehidrasi. Karena kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Karena kita adalah cerminan dari Tuhan dalam arti gambar Allah yang ada pada kita. Jadi jangan sampai kita berlaku seperti insting atau naluri dari hewan. Kita lebih dari itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah manusia dipersiapkan untuk itu supaya apa? Bisa mengatur alam semesta. Pada waktu Adam dan Hawa dicipta oleh Tuhan, Tuhan katakan berkuasalah atas bumi, taklukkanlah semuanya itu. Saudara, hewan pun sampai tanda petik ditaklukkan oleh manusia. Binatang buas pun bisa ditaklukkan oleh manusia. Tapi hewan buas tidak bisa menaklukkan manusia, ya. Tapi saudara, manusia berdosa sehingga karena pemberontakannya kepada Tuhan, sehingga saudara dari situ Tuhan melihat dan Tuhan memiliki rencana untuk memulihkan manusia lewat karya Yesus Kristus. Lewat karya Yesus Kristus yang ajaib. Dan karya Yesus Kristus adalah karya yang sempurna yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia adalah pokok keselamatan, ya, yang membuat kita yang percaya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, dan kita akan belajar bersama-sama lewat pergumulan Yesus Kristus di Taman Getsemani, bagaimana dia akhirnya menaati kehendak Allah. Saudara, saya percaya saudara semua pasti terus bergumul bagaimana menaati kehendak Tuhan. Dan dalam kehidupan kita bukankah sering bertanya bagaimana tahu kehendak Tuhan? Bagaimana tahu kehendak Tuhan? Supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara, mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, orang mau menaati kehendak Tuhan, yang pertama dia harus tahu kehendak Tuhan.
Karena kalau tidak tahu kehendak Tuhan, apakah dia menaati kehendak Tuhan? Saudara, mengetahui kehendak Tuhan adalah bagian yang sangat krusial sekali. Ya, apalagi Tuhan Yesus Kristus dalam kerangka ketaatan kepadanya. Sebab itulah Yesus menggumuli dengan sungguh-sungguh di Taman Getsemani mengenai kehendak Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus memang sudah tahu dia harus menjalani jalan salib itu. Dia tahu. Tetapi sudah ketaunya Yesus itu, nah ini yang harus kita betul-betul memahaminya dengan tepat. Saudara, Yesus mengetahui kehendak Tuhan. Itu boleh dikatakan melalui proses relasi dengan dia, dengan Allah Bapa. Bagaimana proses relasi itu? Yaitu dalam doa-doanya. Karena itu kitab Injil mencatat tiap pagi benar dia berdoa kepada Tuhan. Sebelum dia menjalankan pelayanan, sebelum dia menjalankan kehidupan, dia berdoa. Sebab itulah saudara, adalah aneh kalau kita menyebut diri Kristen, tapi kita tidak pernah berdoa. Aneh. Dan sebetulnya secara logika gampang saja, saudara. Orang tidak pernah berdoa sebetulnya tidak layak menyebut diri orang Kristen. Tidak layak dia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes, ya, siapa yang percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah seharusnya kan ya memanggil Tuhan sebagai Bapanya. Dan Tuhan sudah mengajar kita dalam doa Bapa kami memanggil Tuhan sebagai Bapa. Ya, dalam Allah Tritunggal kita sadar ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kita ditempatkan sebagai anak-anak Allah dan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan mengajak kita menyebut Bapa di surga. Saudara, sebetulnya itu adalah panggilan yang istimewa sekali. Karena itulah sarjana-sarjana Alkitab khususnya yang mempelajari latar belakang orang-orang Yahudi juga mempelajari perjanjian baru. Ajaran Tuhan Yesus itu sangat penting sekali. Menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan rabi-rabi Yahudi yang lain. Murid-murid minta, Tuhan ajar kami berdoa. Memang kebiasaan dari orang-orang Yahudi kalau mereka mengagungkan seorang guru, seorang rabi, mereka ingin ditinggalkan atau mereka ingin diwarisi satu doa. Ajaran doa. Dan Yesus Kristus oleh permintaan murid-murid mengajarkan doa Bapa kami. Ini warisan yang luar biasa. Dan warisannya hebat sekali. Bapa kami yang di sorga. Ini menunjukkan suatu relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, karena itulah saya berulang kali mengatakan, saudara kalau berdoa, panggil Bapa di surga. Supaya apa? Saudara memahami Allah Tritunggal dengan tepat. Setelah mengerti Bapa di surga, lalu berdoa dalam nama Yesus, lalu waktu berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk mengajar kita berdoa. Roh Kudus akan menolong kita bagaimana berdoa, bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu peranan Tritunggal di dalam doa kita, hidup doa kita itu nyata sebetulnya. Ya. Jadi saudara, relasi kita bagaimana dengan Tuhan? Lalu saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, dia tahu kemahakuasaan Allah. Karena itu disebutkan, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus tahu kemahakuasaan Allah Bapa. Tapi dia tahu bukan sekadar karena dia Allah yang maha tahu juga. Saudara, memang di sini agak membingungkan, tetapi saudara harus tahu menempatkan Tuhan Yesus dengan tepat.
Di dalam keilahian Yesus, dia pasti maha kuasa. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus, di dalam kemanusiaannya, Yesus jelas punya kelemahan manusiawi seperti kita. Sekali lagi bukan kelemahan berdosa, saudara, bukan. Kalau kita kebanyakan kelemahannya adalah berdosa. Tapi kelemahan manusiawi Yesus itu adalah seperti dia juga lapar, dia juga haus, gitu ya. Dia juga nanti menderita, didera dan sebagainya, ya. Dengan kesakitan-kesakitannya, itu semua bagian dari kelemahan. Ya. Jadi bukan kelemahan yang berdosa. Jadi saudara, di dalam kemanusiaan Yesus pun dia belajar. Sebab itu usia 12 tahun pun dia mengatakan, apakah kalian tidak tahu aku harus ada di rumah Bapakku? Jadi Yesus pun belajar. Bukan karena dia Allah maka dia semena-mena. Sekali lagi saudara, banyak kita manusia, bahkan orang Kristen, itu kadangkala karena Yesus itu Allah, kadangkala seolah-olah Yesus itu bisa semena-mena. Sakarepe dewek, orang Jawa ngomong begitu. Karena dia maha kuasa. Tidak, saudara. Kalau kita pelajari Injil dengan baik-baik, waktu Yesus melakukan mujizat, memang betul dia maha kuasa, sehingga dia melakukan mujizat. Tapi apakah mujizat yang Yesus lakukan itu semena-mena? Tidak. Tidak. Dia melakukan mujizat semua berdasarkan kehendak Bapaknya yang di surga. So itulah sudah orang buta sejak lahir. Yesus sampai ngomong, tidak ada yang tanda petik ya, tidak ada yang berdosa. Dia tidak berdosa, orang tuanya pun tidak berdosa. Waktu ngomong begitu jangan dianggap orang itu tidak berdosa, saudara, konsepnya. Bukan. Karena konsep orang Yahudi pada umumnya kalau ada sakit penyakit berarti ada yang berdosa ini. Jadi bersifat menghakimi gitu. Kita sering begitu kan saudara. Ada orang yang melakukan kesalahan, kita langsung menghakimi. Kita sering begitu. Nah itulah tanda kita orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Ketika dia mengatakan yang berdosa bukan orang ini ataupun orang tuanya, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi pada waktu Yesus mau melakukan mujizat, dia pun tahu apa yang harus dikerjakan dan bukan semena-mena. Bukan. Karena itulah saudara, saya teringat tiba-tiba di mimbar ini saya teringat pada waktu Musa diperintah oleh Tuhan untuk apa? Memberikan bangsa Israel air ya dari batu. Tuhan memerintahkan, ini yang kedua kali. Yang pertama memang disuruh apa? Mukul dari batu karang. Pukul batu karangnya keluar air. Tapi pengalaman yang kedua, Musa diminta sama Tuhan, katakan saja, perintahkan saja. Perintahkan kepada batu, keluar air. Tapi Musa tidak melakukan. Musa berdasarkan pengalaman yang pertama, Musa sambil marah. Memangnya saya harus kasih air sama kamu, pukul batu karang itu. Betul keluar air, betul ada mujizat. Tapi Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Karena apa? Berdosa menghina kesucian Tuhan. Saudara lihat di sini, Musa, padahal Musa itu orang yang lemah lembut. Musa itu orang yang sabar sekali. Menghadapi Israel yang tegar tengkuk. Terus menerus melawan Tuhan. Sampai kesabarannya ya Musa, memang inilah kelemahan Musa. Padahal dia diperintah Tuhan, cuma ngomong saja, hai batu keluar air. Musa berdasarkan pengalaman pertama, pukul batu karang. Tidak boleh masuk tanah Kanaan. Menghina kesucian Tuhan. Musa semena-mena di situ. Nah itulah namanya semena-mena. Semena-mena tapi terjadi mujizat. Betul, terjadi mujizat. Tapi tidak diperkenan Tuhan. Nah, saudara di sini harus tahu arti perkenan Tuhan yang saya maksudkan di sini. Yesus tahu kehendak Tuhan.
Tapi dia tidak semena-mena. Kalau kita sih sering semena-mena. Kadang-kala maaf ya, kita punya uang lebih banyak dari orang lain, kita semena-mena kepada orang lain. Ya kan? Karena kita punya. Karena kita punya kedudukan lebih tinggi, kita sering semena-mena sama orang yang di bawah kita. Sering gitu kan? Karena kita orang berdosa. Punya kedudukan sedikit, wah rasa diri lebih hebat dari orang lain. Punya gelar yang lebih besar, rasa diri lebih pintar dari orang lain. Nah itulah semena-menanya kita. Tapi Yesus lain. Dia tidak demikian. Saudara, karena itulah dia juga belajar. Dia belajar seperti kita. Dia dididik sama orang tuanya, dia taat. Dia tidak ngomong, aku Tuhan loh. Tidak ada itu. Tidak pernah Tuhan kita begitu. Menyombongkan diri, tidak pernah. Disitulah sampai Ibrani katakan, dia tidak berdosa. Beda dengan kita, saudara. Kita sering berdosa. Jadi saudara, kita memahami Tuhan Yesus pada waktu di Getsemani ini, jangan sekedar hanya memikirkan dia maha kuasa, dia Allah. Tapi kita harus pikir juga, kita renungkan juga, dia juga manusia, dia sedang bergumul. Kalau dia bukan manusia, dia siapa, saudara? Kalau dia bukan manusia, dia tidak disalibkan, saudara. Kalau dia bukan manusia, dia tidak menderita, didera. Kalau bukan manusia, dia tidak mati, saudara. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah dia coba tahu kemahakuasaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu, Bapa. Ambillah cawan ini. Dari kata-kata ini, Tuhan tahu bahwa cawan ini bagian yang memang penting. Tapi cawan ini juga bisa diambil. Namun Tuhan juga tahu lewat cawan yang dia harus minum. Dia harus minum cawan ini. Tidak ada yang mustahil bahwa dia bisa meminumnya. Bagi saya ini pemahaman yang dalam yang Tuhan Yesus Kristus pahami. Karena itulah saudara, dia mau tahu apa artinya mengutamakan kehendak Bapa di surga, bukan kehendaknya sendiri. Saudara, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, Tuhan Yesus juga punya kehendak. Menaati itu berarti kehendak yang rela ditaklukkan kepada kehendak orang lain, tanda petik. Di sini adalah kehendak Bapanya yang di surga. Saudara, inilah namanya kehendak. Yesus punya kehendak bebas. Tapi saudara, di sini saya mau mengajarkan kepada saudara, jangan berpikir, oh kalau gitu saya punya kehendak bebas. Saudara, di sini Yesus berperan sebagai Adam yang kedua. Seperti Adam yang pertama, Adam dan Hawa punya kehendak bebas. Kehendak bebas yang masih murni, yang masih suci, yang belum berdosa. Itu kehendak bebas. Seperti hanya Yesus Kristus. Karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Sehingga dia tidak berdosa. Di Adam kedua, kehendaknya adalah kehendak bebas. Sehingga dia menggunakan kehendak bebasnya dengan tepat. Kalau kita kehendak bebas bukan? Tidak, saudara. Kita bukan kehendak bebas. Kita kehendak yang sudah diikat oleh dosa. Martin Luther mengajarkan itu. Kita semua, ya, banyak orang Kristen, oh kehendak bebas, masa Tuhan gak memperhatikan kehendak bebas manusia? Saudara, di dalam ajaran reformasi, mereka sadar, bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh reformasi ini telah dipakai oleh Tuhan memahami Alkitab dengan tepat. Ketika saudara dan saya di dalam dosa, bukan lagi kehendak bebas, tapi kehendak yang diikat oleh dosa. Coba deh kita bergumul mengenai kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita sudah tahu kehendak Tuhan, misalnya kehendak Tuhannya harus jujur ya, tidak boleh bohong. Mengalami masalah, kita hanya bohong.
Kadang-kadang kita lebih ingin bohongnya supaya terbebas. Saudara, itu bukan kehendak bebas, itu kehendak yang diikat oleh dosa. Karena itulah mengapa kita ini banyak egoisnya. Kita banyak egois. Siapapun itu, termasuk saya. Kita ini banyak kan egois. Egois itu berarti kehendak yang diikat oleh dosa. Tapi saudara, ketika kita melihat Tuhan Yesus Kristus, dia bukan egois. Dia kehendaknya bebas, tapi kehendak dia mau taklukkan, mengutamakan kehendak Tuhan. Karena dia tahu saudara, bahwa memang inilah jalan penyelesaian dosa. Dia mengetahui inilah satu-satunya cara penyelesaian dosa. Tuhan bukan seperti lampu Aladin. Tuhan bukan seperti konsep-konsep orang-orang lain. Kalau bisa menyelesaikan masalah langsung selesai saja. Apalagi Tuhan Maha Kuasa, bim salabim, selesai. Tidak, saudara. Itu Yesus sangat takut, Yesus gemetar, Yesus sedih. Dia merebahkan diri ke tanah. Pada waktu saya membaca merebahkan diri ke tanah, itu jangan sampai saudara dan saya berpikiran dia lagi lemes, seolah-olah tidak ada kekuatan lagi. Bukan itu. Ya, itu artinya apa? Dia betul-betul sudah paham inilah satu-satunya penyelesaian. Dia takut, dia gemetar, dia tahu dia akan menanggung murka Allah yang besar. Karena itulah dia katakan berjaga-jagalah, karena roh memang penurut tapi daging itu lemah. Lukas sampai mencatat sudah, peluhnya seperti titik-titik darah. Lukas seorang dokter sehingga dia tahu bahwa ini pergumulan yang dahsyat sekali. Ilmu kedokteran telah membuktikan itu. Orang yang punya pergumulan yang sangat besar sekali itu bisa memiliki tanda-tanda ciri-ciri seperti itu. Peluhnya seperti titik-titik darah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui secara persis satu demi satu. Sebab itu kalau baca Injil, saudara, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau dibaca teliti terus menerus, kadang-kala kita nggak bisa menangkap penuh, saudara. Kalau saya bisa memahami ini karena saya sudah baca berulang kali. Dan sering kali minta Tuhan tolong supaya saya bisa ingat bagian yang lain, saya bisa ingat bagian lain. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak ada satu poin pun yang dilewatkan dalam memahami kehendak Tuhan. Karena itulah mengapa Yesus satu-satunya orang di dunia yang dinubuatkan oleh Alkitab dan menggenapi semuanya. Kelahirannya di Bethlehem itu dikatakan. Ya. Bagaimana dia dibawa ke Mesir, itu pun dikatakan. Bagaimana saudara semuanya termasuk penderitaannya. Sampai saudara jubahnya yang dikenakan oleh Raja Herodes, jubah ungu. Wah, jubah kebesaran, jubah seorang raja itu mahal. Kayak itulah prajurit Romawi yang menyiksa Yesus. Waduh, ini gimana? Jangan dibagi-bagi, sayang. Undi saja siapa yang dapat. Nah, sampai katakan pakaianku pun diundi. Itu dikatakan di dalam Mazmur. Saudara, semua aspek satu demi satu. Karena itu sampai dikatakan di dalam Matius, tidak ada satu titik iota pun yang akan diabaikan. Semuanya digenapi. Nubuatan Yesus itu antara 200 sampai 400. Tergantung orang menilainya bagaimana. Saya memang belum sempat untuk menyusunnya. Mungkin saya akan coba susun, mau baca satu-satu. Kalau ingat saya tulis. Ini nubuatan digenapi oleh Yesus. Nanti jadinya berapa? Saya belum sempat. Walaupun saya sudah berulang kali coba cari buku-buku yang bagus punya. Tapi semuanya tidak ada yang kata sepakat. Karena apa? Masing-masing punya konsep ya. Yang mana? Ya, yang penggenapannya. Tapi sudah dia itu luar biasa sekali.
Ini juru selamat manusia, saudara. Agama lain tidak ada. Saya tuh heran kalau orang mengatakan sudah ikut Tuhan Yesus, tapi dia kemudian tiba-tiba berpindah. Itu aneh sekali. Ya. Itu sia-sia itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita luar biasa menggenapi, menaati semua aturannya. Suatu hari seorang nyonya bernama Ridwan sudah sedang mendengarkan radio dan dia radio favoritnya dan antusias sekali, sudah mempersiapkan diri dengan bolpen dan juga dengan kertas. Karena pada jam tertentu radio itu akan menyiarkan pembuatan kue yang sangat enak dan menarik. Nyonya Ridwan mendengarkan dengan seksama, sudah dia mulai catat semua. Tidak ada yang dilewati. 1, 2, 3, 4, semua detail. Lalu sesudah dia pergi ke pasar, pergi ke toko khusus bahan kue, ya. Untuk apa? Membeli semua yang diresepkan. Sesudah setelah membeli semua pulang kembali ke rumah, sudah ya rencana mau memasak, mau membuat kue ya supaya nanti menjadi surprise bagi suaminya. Siang hari suaminya datang sudah dari tempat kerja untuk makan siang. Wah, sedang mempersiapkan apa? Oh ya, nanti saya akan bikin kue. Oke. Suaminya makan selesai, balik lagi ke tempat kerja. Nah, sudah pada sore hari ketika sudah pulang, sudah dia melihat istrinya duduk termenung, kesel sekali sambil agak sedikit menyesal begitu. Sudah habis uang cukup banyak beli bahan-bahan kue, kuenya nggak jadi, sudah gosong, ya keras. Ya. Oh begitu ya? Iya nih, padahal saya sudah coba mengikuti caranya ini. Oh ya? Kamu coba perhatikan lagi. Ayo kamu jujur ya, ikuti nggak semuanya. Oh iya ya, saya lompati ini, lompati. Iya dong, kamu lompati bagian-bagian itu lalu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan, apa yang disyaratkan. Ya jadilah kue yang gagal. Taatilah aturannya, turutilah satu demi satu sampai selesai. Saudara, orang bikin kue aja begitu, saudara. Apalagi kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dan itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita belajar, kita sadar, kita harus rendah hati. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Tidak ada yang sempurna. Kita belajar, terus belajar. Kita disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Karena kesempurnaan Tuhan, maka Tuhan mau mengajar kita. Diproses. Masalahnya adalah kita mau melalui proses itu enggak? Kalau kita tidak mau melalui proses itu, ya sudah. Tidak mungkin jadi. Tidak mungkin jadi seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, kita bisa menaati bukan hanya mengetahui, tapi juga mengamini. Mengamini kehendak Tuhan itu. Saudara, mengamini adalah pengakuan yang terakhir dan sekaligus langkah awal pelaksanaan kehendak Tuhan. Itulah pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Saudara, waktu dia mengamini, saudara, dia sampai 3 kali berdoa. Dicatat di dalam Injil Matius maupun Injil Markus. 3 kali tuntas bertanya kepada Allah Bapa. Ini seperti negosiasi, saudara. Haruskah cawan ini? Haruskah? Tuhan, apakah bagimu tidak ada yang mustahil? Sepertinya kalaupun cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Saudara, 3 itu angka kesempurnaan ilahi dalam konsep orang Yahudi. Ya, kalau 1 adalah angka
keesaan ilahi. Kalau 3 adalah angka kesempurnaan ilahi. Kalau 7 adalah angka kesempurnaan ciptaan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu bernegosiasi. Bernegosiasi bukan seolah-olah mau cari win-win solution. Artinya win-win solution adalah Bapa dipuaskan, aku juga puas. Tidak. Tapi solusinya adalah Bapa yang dipuaskan. Karena dengan Bapa dipuaskan, disitulah kepuasanku. Itu namanya menaati kehendak Tuhan. Kalau kita seringkali tidak, sudah. Doanya aja Senin Kemis kadang-kala, ya, aras-arasan. Apalagi sudah kalau Tuhan seolah-olah nggak jawab doa kita, lama amat sih Tuhan. Wes lama-lama sudahlah, terobos saja. Aku juga punya uang, aku juga punya kesempatan, aku juga punya keahlian. Sering gitu kan, saudara? Kita bukan taat kehendak Tuhan. Tapi kita justru apa? Ngomongnya doa, tapi tidak taat kehendak Tuhan. Akhirnya kita lakukan apa yang kita mau. Kalau berhasil, wah kita ini kehendak Tuhan ini, kehendak Tuhan. Padahal kita yang mau. Saudara. Kita ini sering kurang ajar. Saudara. Nama Tuhan dipakai, dimanipulasi sama kita. Kita sering begitu. Tapi saudara, mari kita jujur pada diri sendiri. Apapun setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi dalam kehidupan, betulkah kita mencari kehendak Tuhan? Dan setelah tahu kita mengamini kehendak Tuhan. Dan mengamini kehendak Tuhan itu sebagai pengakuan terakhir. Dan sekaligus langkah awal saya mau melaksanakan kehendak Tuhan. Atau kita cuma hanya jadi hiasan saja. Doa ya doa, Tuhan saya mau kerja ini, apakah ini petunjukmu ya Tuhan? Ya. Tapi setelah itu enggak pernah bergumul. Ya. Cuma doa itu cuma ngomong lapor sama Tuhan. Lapor seolah-olah aku orang Kristen, sudah doa kan? Setelah itu enggak pernah bergumul. Tidak pernah bergumul. Perusahaannya seperti apa yang akan dikerjakan nanti, tidak bergumul. Kalau misalnya kita berhasil diterima perusahaan itu, perusahaan gede, wah ini kehendak Tuhan, aku sudah berdoa. Wah itu manipulasi rohani. Banyak manipulasi rohani yang kita lakukan. Karena itulah kalau berdasarkan itu semua, tidak ada satupun di antara kita yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada. Saudara, Yesus berbeda. Dia waktu negosiasi itu sudah bukan win-win solution. Tuhan Allah Bapa dipuaskan, saya juga dipuaskan. Tidak. Yang dipuaskan adalah Allah Bapa di surga 100% karena itu rencananya yang kekal. Dan dia taat. Dengan taat itu sudah, itu kepuasan baginya. Mengamini kehendak Tuhan berarti mempercayai sepenuhnya itu jalan terbaik. Kalau secara manusiawi Tuhan itu maha kuasa kan. Manusia Adam dan Hawa berdosa. Aduh Tuhan tidak usah sulit-sulit. Adam dan Hawa berdosa, semua berdosa. Langsung aja langit bumi ini dihancurin, ganti langit bumi baru. Selesai kan. Tuhan kan maha kuasa kan. Bisa kan. Tapi saudara puji Tuhan. Tuhan bukan seperti yang kita pikirkan. Kalau Tuhan seperti yang kita pikirkan, itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan punya kebenarannya sendiri, Tuhan punya keadilannya sendiri, Tuhan punya rencananya sendiri. Dia setia pada sifat-sifatnya, dia setia pada dirinya sendiri. Ya, kalau kita salah, ya kita salah. Seringkali kita nggak ngaku salah, saudara. Ya, anggap semua selesai. Bukan saya, hidup saya. Ngapain? Ya kan?
Nah, itulah natur dosa kita, susah. Itu natur dosa kita. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan naturnya itu adalah benar, setia, sehingga dia setia. Itu Paulus katakan, jikalau kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Itu kata-kata Paulus. Itu pemahaman yang tepat siapa Tuhan. Karena saudara, Tuhan itu setia, integrated pada dirinya sendiri, ya. Dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. So itulah sudah Tuhan Yesus menaati, sempurna, selesai, karena itulah satu-satunya jalan untuk penebusan manusia yang berdosa. So itulah saudara, kalau saudara menonton film kalau nggak salah Narnia, ya itu gambaran, ya. Gambaran yang luar biasa dari seorang filsuf Inggris yang Kristen, ya, bagaimana akhirnya lewat kematian sang singa itu dia hidup kembali. Itu gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seorang tokoh yang sangat terkenal, penulis yang bernama John Milton, ya, menuliskan Paradise Lost, ya. Taman Eden yang terhilang. Dia coba menggambarkan mengenai kejahatan-kejahatan dalam seluruh sejarah manusia. Kejahatan-kejahatan dalam sejarah manusia itu seperti tumpukan kotoran-kotoran, ya. Banyak yang terbuang, kotoran-kotoran, ya. Kotoran-kotoran hewan, binatang, kulit-kulit sayuran, buah-buahan, kulit-kulit yang lain, kentang, kulit telur, daun-daun mati, kulit pisang, ya, dan juga pohon-pohonan, semua yang mati di situ. Kalau saudara kumpulkan semua jadilah kompos. Ya. Saudara pada awal-awal pasti bau sekali, bahkan bau tidak sedap. Tapi tunggulah waktunya. Tunggulah waktunya sampai dia menjadi kompos yang nantinya akan menghasilkan bau yang harum yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman yang berbunga yang indah-indah. John Milton memaksudkan itu dengan apa? Semua peristiwa terburuk dalam sejarah manusia memang kita tidak bisa memahami. Mengapa? Mengapa terjadi? Jika Allah Maha Kuasa, kenapa kejahatan tidak hilang-hilang di dunia ini? Jika Allah Maha Adil, kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan kejahatan lebih merajalela dibandingkan kebaikan? Tapi saudara, kejahatan-kejahatan itu dalam rencana Allah yang kekal, seperti halnya kejahatan yang terbesar yang dikerjakan oleh prajurit Romawi, oleh nafsu busuk dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang menyerahkan Yesus kepada orang-orang Romawi. Kematian Yesus bahkan di atas kayu salib akhirnya menjadi kebaikan yang tertinggi, menjadi keharuman kasih Allah, kuasa Allah yang besar untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Inilah cara Tuhan. Ketulah saudara, berulang kali ya saya sadar itu ketika saya menjadi Kristen, ya ada orang-orang yang mengejek-ngejek, Tuhanmu disalib ya, Tuhanmu disalib ya. Saya tidak bisa membantah. Tidak perlu membantah memang. Kita memang seperti domba yang keluh. Bahkan saudara, kadangkala kita berusaha untuk menjelaskan, menguraikan pun orang-orang mengejek-ngejek dan menghina Tuhan kita. Tidak apa-apa karena mereka belum mengerti. Karena mereka belum dibukakan. Tapi saudara, sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, biarlah kita betul-betul dibukakan. Sampai Yesus katakan, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Betul-betul menanggung semua murka Allah pada dirinya.
Tidak main-main. Itu bukan lelucon. Suatu hari saya praktek di sebuah gereja, ada majalah dinding, dinding khusus ekspresi untuk kaum muda. Ya, bisa saja itu karangan, artikel ditempelkan di situ supaya orang membaca. Bisa saja mungkin gambar-gambar yang bagus, ya, lukisan-lukisan yang bagus yang orang yang memang bertalenta. Gitu ya. Kemudian ada saudara satu pemuda, saudara, menulis seperti sebuah prosa, ya, prosa gambaran, ya. Bagaimana pemuda saling jatuh cinta, ya. Tapi kemudian digambarkan kekasihnya meninggalkan dia. Ketika kekasihnya meninggalkan dia, ditulis di situ si A, titik 2, namanya dicantumkan, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Memang bagi anak-anak muda lelucon sepertinya. Kalau kita katakan mungkin aloy, aloy, lama sabaktani. Bukan aloy bakmi, saudara. Seperti lelucon. Tapi bagi saya sebetulnya itu bukan lelucon. Itu termasuk penghinaan, saudara. Penghinaan. Kata-kata Tuhan itu bukan kata-kata yang main-main. Betul-betul Yesus sedang ditinggalkan oleh Allah. Seolah-olah di situ terjadi keterpisahan dalam ketritunggalan itu. Dia sedang menanggung semua murka Allah di dalam dirinya. Yang seharusnya saudara dan saya tanggung di api neraka selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah mari kita pahami firman Tuhan dengan tepat. Supaya dengan demikian iman kepercayaan kita adalah iman kepercayaan yang tepat. Yang seperti yang Tuhan mau di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang akan terus menolong kami dan mengajar kami. Bersyukur Bapa karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang jelas dan real. Bagaimana menaati kehendak Tuhan. Menaati kehendak Tuhan berarti mengetahui dengan detail kehendak Tuhan. Dan mengamininya, melakukannya tanpa satu pun diabaikan. Dan tanpa satu pun diragukan. Karena itu percaya akan kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah kami untuk terus belajar dalam hidup kami. Mencari kehendak-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Dan jangan pernah membuat kami menjadi ragu ya Tuhan. Supaya kami betul-betul tahu kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.